Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, FKIP, Universitas Profesor Dr. Hamka, seluruh program studi Universitas Profesor Dr. Hamka, kompetensi lulusan menjadi hal yang sangat diperhatikan, baik orientasi keilmuan atau hard skill dan keterampilan atau soft skill. Untuk soft skill, kami mengawalinya dari keterampilan yang terkait dengan kewirausahaan. Menunjang kedua hal tersebut, kami memiliki lembaga sertifikasi profesi yang bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salma Aprilia Zahra. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi bimbingan dan konseling. Di sini saya ingin mempresentasikan materi interaksi sosial dari mata kuliah BK Sosial. Nah, pada slide pertama ini kita akan membahas pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial berasal dari bahasa Latin, yaitu con atau cum yang berarti bersama-sama dan tengo yang berarti menyentuh. Secara harfiah, interaksi sosial berarti menyentuh bersama-sama. Interaksi sosial adalah proses di mana individu berhubungan dengan individu lain, individu dengan kelompok atau antar kelompok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aspek dan faktor interaksi sosial. Sarana menjelaskan bahwa aspek-aspek interaksi sosial terdiri dari 4 komponen utama, yaitu komunikasi, sikap, tingkah laku kelompok, dan norma. Untuk faktor interaksi sosial, faktor-faktor terdapat beberapa yang mempengaruhi interaksi sosial, yaitu ada faktor imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi, dan faktor simpati. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari masing-masing faktor interaksi sosial. Yang pertama, imitasi. Imitasi memiliki peran penting dalam interaksi sosial, terutama ketika meniru hal positif yang dapat mendorong seseorang untuk mematuhi aturan yang berlaku. Namun, imitasi juga bisa berdampak negatif jika yang ditiru adalah perilaku menyimpang. Yang kedua, ada sugesti. Sugesti adalah pengaruh psikologis atau pandangan yang datang dari orang lain dan biasanya diterima tanpa adanya kritik. Proses ini mirip dengan imitasi, namun memiliki titik awal yang berbeda. Sugesti terjadi karena pihak penerima dipengaruhi oleh emosi yang seringkali menghambat kemampuan berpikir rasional. Yang ketiga, identifikasi. Identifikasi adalah dorongan untuk meniru secara mendalam di mana individu berusaha meniru orang lain secara lebih lengkap. Proses identifikasi lebih dalam dibanding dengan imitasi. Karena melalui identifikasi, kepribadian seseorang dapat terbentuk. Identifikasi cenderung memiliki pengaruh lebih besar daripada imitasi. Yang terakhir ada simpati. Simpati adalah perasaan tertarik yang muncul antara individu yang didasarkan pada perasaan, bukan pada logika rasional. Dalam proses ini, perasaan memainkan peran utama. Simpati biasanya ditandai dengan keinginan untuk memahami orang lain dan bekerja sama. Proses simpati akan berkembang dengan baik jika disadari oleh saling pengertian dan hubungan yang terjamin. Selanjutnya ada pola interaksi. Pola interaksi ini dibagi menjadi dua, yaitu pola interaksi tidak terbatas dan pola interaksi terbatas. Pola interaksi tidak terbatas, pola ini terjadi tanpa adanya batasan-batasan yang menghalangi hubungan sosial antara individu ataupun kelompok. Dalam pola ini bersifat bebas, melibatkan siapa saja tanpa mempertimbangkan latar belakang seperti agama, suku, dan budaya. Contohnya ada di bidang pendidikan, di mana anak-anak dari berbagai latar belakang dapat bersekolah di tempat yang sama, tanpa adanya pembatasan seperti di sekolah umum yang mengakomodasi siswa dari beragam agama dan budaya. Selanjutnya ada pola interaksi terbatas. Pola interaksi terbatas adalah jenis interaksi yang dipengaruhi oleh batasan-batasan yang tertentu, seperti nilai budaya atau agama yang membedakan kelompok satu dengan kelompok yang lain. Dalam interaksi ini ada aturan dan norma yang membatasi keterlibatan antara individu atau kelompok yang berbeda. Misalnya dalam konteks agama, masyarakat mungkin tidak ikut serta dalam perayaan atau ritual agama yang berbeda dengan kepercayaan mereka, seperti umat Muslim yang tidak ikut merayakan Natal atau umat agama lain yang tidak ikut dalam perayaan Idul Fitri dan upacara agama lainnya. Selanjutnya ada proses terjadinya interaksi sosial. Proses interaksi sosial, menurut Herbert Blumer, adalah pada saat manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang dimiliki sesuatu tersebut bagi manusia. Kemudian makna yang dimiliki sesuatu itu berasal dari interaksi antara seseorang dengan sesamanya.
Lalu ada syarat terjadinya interaksi sosial. Proses interaksi sosial dalam masyarakat terjadi apabila terpenuhi dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Untuk kontak sosial, yaitu hubungan sosial antara individu satu dengan individu lain yang bersifat langsung, seperti dengan sentuhan, percakapan, maupun tatap muka sebagai wujud aksi dan reaksi. Untuk komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun dengan alat bantu agar orang lain memberikan tanggapan atau tindakan tertentu. Selanjutnya ada bentuk dan proses interaksi sosial. Interaksi sosial dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu asosiatif dan disosiatif. Asosiatif adalah interaksi sosial yang bersifat asosiatif yang akan mengarah pada bentuk penyatuan. Interaksi sosial ini terdiri atas beberapa hal, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Untuk akomodasi, proses akomodasi dibedakan menjadi beberapa bentuk, antara lain yaitu coercion, kompromi, mediasi, arbitration, peradilan, stalamaat, toleransi, dan conciliation. Lalu ada disosiatif. Disosiatif adalah interaksi sosial yang mengarah pada bentuk pemisahan dan terbagi dalam tiga bentuk, yaitu persaingan atau kompetis, kontravensi, dan konflik. Yang pertama ada imitasi. Andi melihat beberapa orang di taman membuang sampah sembarangan. Karena melihat orang lain melakukannya, Andi secara tidak sadar meniru perilaku tersebut. Ini menunjukkan bahwa ia cenderung berperilaku berdasarkan pengamatan terhadap lingkungan sekitarnya. Melalui proses imitasi, Andi secara spontan mengikuti tindakan negatif orang lain tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Yang kedua ada sugesti. Teman-teman Andi memberinya sugesti atau dorongan untuk tidak perlu repot-repot mencari tempat sampah yang jauh. Mereka mengatakan bahwa membuang sampah sembarangan di sekitar taman adalah hal yang biasa untuk dilakukan, sehingga Andi merasa dorongan untuk mengikuti saran tersebut. Sugesti ini mempengaruhi keputusan Andi untuk membuang sampah sembarangan, meskipun ia tahu bahwa tindakan tersebut adalah salah. Yang ketiga ada identifikasi. Andi mengidolakan seorang influencer lingkungan yang sering ia lihat di media sosial dan kerap berbicara tentang pentingnya menjaga kebersihan. Saat melihat tindakan teman-temannya, Andi mulai berpikir dan teringat akan nasihat idolanya. Ia merasa bahwa menjaga kebersihan adalah tindakan yang ingin ia tiru, karena ia mengidentifikasi diri dengan tokoh yang menginspirasi dirinya tersebut. Hal ini dapat mendorong Andi untuk mencari tempat sampah dan membuang sampah dengan benar. Yang keempat ada simpati. Saat Andi melihat seorang petugas kebersihan yang membersihkan sampah di taman, ia merasakan simpati. Ia mulai memahami bahwa tindakannya bisa menambah beban pekerjaan petugas tersebut dan merugikan orang lain. Simpati ini membangkitkan kesadaran pada Andi bahwa ia harus ikut menjaga kebersihan dan menghargai kerja keras orang lain. Selanjutnya adalah slide terakhir, yaitu kesimpulan. Interaksi sosial sebagai elemen fundamental dalam kehidupan manusia. Interaksi sosial tidak hanya melibatkan komunikasi nonverbal, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis. Dengan perkembangan teknologi komunikasi, terutama media sosial, cara manusia berinteraksi telah mengalami perubahan yang signifikan. Segitu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.